Bab 32. Kenapa tidak tinggal bersama? Mengobrol dengan mamanya Agam ternyata menyenangkan, segala kegundahan dalam hatinya terlupakan saat itu. Kalau ibunya masih hidup, pasti dia akan seperti ini setiap hari. Apa nanti jika Radi dan Raine sudah dewasa, mereka juga akan seperti ini? Mama Agam yang bernama Lili itu memandang Rei dengan lekat, terutama matanya, lalu tersenyum hangat. Dulu kamu kan yang buat kue enak itu. Duh, Mama suka banget, loh. Mama mau aku buatkan kue, sekarang. Loh, memangnya kamu mau? Mau. Ayo, ayo. Duh, Mama senang banget, akhirnya keinginan Mama bisa masak sama anak perempuan Mama kesampaian juga. Kenapa enggak dari dulu sih, Gam, kamu ajak Rei ke sini? Kan Mama juga jarang ke sini. Iya juga, ya. Ya sudah, mulai sekarang Mama akan sering main ke sini, deh. Rei tersenyum melihat kedekatan Agam dan mamanya. Mereka membuat kue juga makanan untuk makan siang. Rei benar-benar menikmati semua ini. Di lain tempat, Marva tidak melihat ada Rei bersama teman-temannya. Rei pergi dari tadi. Freya, aku. Ayo kita ngobrol di sana, ajak Freya pada Marva. Arby yang melihat itu mau ikut. Cek, jangan ganggu. Enggak bisa, laki-laki dan perempuan kalau berdua saja, yang ketiganya setan. Iya, kamu setannya. Cek, bukan aku, lah. Tapi Marva enggak mau ambil pusing dengan perkataan Arby, akhirnya mereka duduk di balkon. Apa Dokter Agam sama Rei pacaran? Enggak. Tapi mereka dekat, kan? Iya. Kamu mendukung Dokter Agam. Aku enggak mendukung siapa-siapa. Aku juga tidak akan mempengaruhi Rei dalam mengambil keputusan. Tapi kamu kan sahabat Rei, dia pasti bakal mendengar nasihat kamu. Ya ampun, aku ini kan hanya sahabatnya, bukan orang tuanya. Jadi dia tidak perlu meminta restuku untuk bersama siapapun. Kecuali aku tahu orang itu tidak baik intinya, baru aku larang, demi kebaikan dia. Jadi, menurut kamu aku baik. Sebenarnya kamu baik, hanya keadaan kamu saja yang tidak baik. Kalau Vio dan Rei mau, sudah sama dua-duanya saja, daripada ribet, ucap Arby. Freya melirik Arby, tapi tidak mengatakan apa-apa. Coba kamu jauh dulu dari mereka berdua, juga dari keluarga kamu, agar kamu bisa berpikir dengan tenang. Jodoh tidak akan lari kemana. Benar, menyendiri untuk berpikir dengan tenang mungkin yang Marva butuhkan saat ini. Malam harinya, Rei pulang dengan hati senang. Saat dia membuka pintu, semua mata langsung tertuju matanya. Kamu dari mana Rei? Senang banget kelihatannya. Oh, aku tadi jalan sama Agam, terus bertemu mamanya, jawab Rei sambil tersenyum cerah dengan binar mata bahagia. Mereka langsung melirik Marva. Semua merasa kasihan juga sama Marva, kecuali Freya. Dia memang tidak akan mencampuri keputusan yang akan Rei ambil. Kalau nanti Rei jadi menderita, kan dia juga yang bersalah. Radi, Raine, ini bunda bawakan kue untuk kalian. Makan sama Ciro, ya. Iya. Bunda dari mana, sih? Oh, tadi bunda pergi sama Dokter Agam. Radi dan Raine lalu melihat ayah mereka yang terlihat sedih. Entah kenapa mereka juga jadi ikut merasa sedih. Apa seperti ini yang sebenarnya Ciro juga rasakan saat melihat dadinya yang sedih? Apa seperti ini yang sebenarnya Ciro juga rasakan saat orang tuanya tidak bersama? Ayah, bunda, kenapa kita tidak tinggal bersama saja setiap hari? Dek. Pada akhirnya, seorang anak tetap saja mau kedua orang tuanya bersama. Tinggal di atap yang sama, sarapan dan makan malam bersama. Menghabiskan waktu libur bersama. Kenapa bunda tidak mau tinggal bersama kami dan ayah? Radi, Raine, ayah dan bunda sudah tidak bersama, jadi tidak bisa tinggal bersama juga. Kalau begitu, kenapa kalian tidak bersama? Apa ayah dan bunda marahan sama seperti Dedi dan Momi Ciro? Tidak, kami tidak marahan,
hanya saja memang kami tidak bisa bersama. Oke, memang paling sulit menjawab pertanyaan dari anak-anak daripada menjawab pertanyaan guru atau dosen. Salah jawab bukan hukuman atau nilai jelek yang didapat, tapi akan mempengaruhi anak-anak itu sendiri. Radi dan Raine lalu melihat Chiro, lalu memeluk Chiro. Orang tua kita sama Chiro, mereka juga marahan. Iya, tapi Chiro lebih kasihan dari kita. Kita masih punya Mama Vio, sedangkan Chiro tidak punya. Arby dan Freya langsung memalingkan wajah mendengar perkataan di kembar yang terlalu polos itu. Mereka yang ada di tengah-tengah dua keluarga gagal itu, merasa serba salah. Kalau seperti ini, aku jadi takut untuk menikah, celetuk Leta. Kalau begitu tidak usah menikah saja, sama seperti aku, jawab Monik yang juga ceplas-ceplos. Permasalahan orang lain akan membuat yang lainnya merasa takut dan trauma. Jangan asal bicara kalian berdua, ucap Iqmal. Freya sendiri kembali terlihat merenung, kemudian menghela nafas berat. Dia selalu menjadi tempat untuk curhatan orang-orang di sekitarnya, sedangkan dia sendiri tidak pernah curhat selain hal-hal yang umum saja. Tidak lama kemudian, dia tertidur di sofa, dan langsung didekati oleh Arby yang mengambil kesempatan untuk memeluknya, membuat mereka mendekus. Dasar licik, ucap Marcel. Enggak licik enggak akan berhasil. Arby lalu mengambil ponselnya, kemudian meletakkan kepala Freya di pundaknya. Cekrek. Satu foto dia ambil, saat Freya bersandar di pundaknya. Pria itu tersenyum puas. Cekrek. Satu foto lagi dia ambil, ketika Freya memeluknya. Senyumnya semakin lebar. Cekrek. Foto berikutnya, Arby mengarahkan biasteris Freya ke pipinya. Pria itu terkikik geli. Ya ampun, makhluk seperti apa yang ada di hadapan mereka ini? Dasar tidak tahu malu, ucap Monik. Bodoh amat. Daripada aku merana kayak si Marva. Bego sih, dia. Makanya kamu harus banyak belajar dari aku Marva. Ray yang mendengarnya langsung merinding. Jangan sampai Marva belajar hal seperti ini dari si biang mesum Arby. Dan ingatkan dia juga, kalau suatu saat nanti dia mengantuk, langsung masuk kamar dan menguncinya. Lalu saat Arby ingin menempelkan biasteris-asteris di biasteris Freya, perempuan itu membuka matanya karena merasa terusik. Dek dek dek. Jantung Arby sudah berdetak sangat kencang, takut kena tabok. Ngapain kamu? Enggak ngapa-ngapain. Memangnya aku ngapain? Biasa, pura-pura polos. Jangan macam-macam kamu, ya. Enggak lah, masa iya aku mau macam-macam sama kamu, apalagi kamu lagi tidur. Di sini kan juga ramai. Cih, dasar pembual. Enggak macam-macam jidatmu. Batin mereka. Kamu tidur di kamar saja, Nay, ucap Monik yang menahan tawa. Di sini saja Momi Chiro, kasihan kan Chiro masih ingin main sama kamu. Pintar banget alasannya. Si pria menyebalkan itu menaik turunkan alisnya pada Marva, sambil diam-diam memamerkan foto-foto ilegal itu pada mereka. Arby Erlangga is the best, ucapnya sambil menepuk dada dengan bangga. Licik kok bangga. Malam tahun baru nanti kita ngapain? Tanya Zilda. Kalau kita libur, pergi ke pantai yuk, sudah lama kita enggak main ke pantai. Iya, ayo. Aku sudah lama enggak lihat bule dengan roti sobeknya. Seperti biasa, yang berkata seperti itu sudah pasti Zilda. Semoga saja jodohku bule, doanya penuh harap. Tapi opa-opa juga enggak apa. Semoga jodoh Nania aku, amin. Zilda menatap kesal pada Marcel. Dokter Zilda, panggil seorang perawat pada Zilda. Ya, tadi dicari sama Dokter Agam. Marcel mendengkus, yang namanya Dokter Agam itu memang selalu membuat dia dan Marva kesal. Tuhan, tolong segera berikan Dokter Agam jodoh selain Nania, Ray, Freya, Nuna, dan Aruna. Doanya tidak tanggung-tanggung, semuanya sekalian dia sebut, karena kalau saudaranya yang lain galau, dia juga yang pusing mendengar curhatan mereka.
Memang sih, Iqmal dan Nuna itu hanya sahabat, tapi ya lebih baik sekalian saja didoakan. Apa aku kualat karena sering menertawakan Arbi dan Marfa? Marcel kemudian melihat Freya. Freya, panggilnya penuh semangat. Apa? Mau konsultasi cinta? Aku ini bukan biro jodoh, tahu. Marcel hanya cengengesan saja. Suruh siapa kamu bersahabat dengan mereka? Suruh siapa kalian mendekati mereka? Tolong dong, deketin aku sama Nania. Usaha sendiri. Sudah, tiap hari malahan. Kalau gagal terus, berarti dia sudah 4 sama kamu. Tega banget kamu. Makanya jadi cowok tuh jangan playboy. Ya ampun, aku playboy dari mana, sih? Masih enggak sadar. Baru tadi pagi kamu ngegombalin perawat, Ajeng, kamu cantik banget, sih. Sudah punya pacar belum? Tuh, memangnya aku enggak tahu. Lah, itu kan hanya memuji dan bertanya biasa, memangnya salah? Salah. Perempuan itu jangan dilambungkan hatinya dengan dipuji-puji, kalau kalian para pria tidak tertarik. Nanti kalau dia salah paham dan menganggap lebih gimana? Dulu itu juga kan yang terjadi sama kamu dan Nania. Tapi dulu itu kan. Iya, aku juga tahu kalau dulu Nania juga salah. Nasehatku sama kamu sama saja kayak ke Marfa, kalau jodoh enggak kemana. Sekalian tuh bilang sama si Vian. Tiap hari kirim pesan terus sama aku, nanya gimana Aruna. Kamu kan mamanya mereka. Sialan. Marcel langsung tertawa, kemudian berjalan sambil merangkul pundak Freya. Kalau dilihat Ardi bisa mampus aku. Para dokter dan perawat yang melihat Marcel dengan santainya merangkul Dokter Naya, diam saja. Yang tidak tahu apa-apa, selain dokter-dokter senior dan beberapa orang perawat senior, kembali bergosip. Kita bisa kehabisan dokter ganteng di sini. Masih ada Dokter Valdo. Dokter Valdo juga kelihatannya dekat dengan Dokter Ray. Dokter Ray maruk banget ya, semua yang ganteng dia rebut. Hush, jangan sembarangan kalau bicara. Ingatkan dia itu siapa? Tahu nih, yang saat itu menyebarkan gosip tentang Tuan Marfa dan Dokter Ray yang berciuman saja, langsung kena SP. Masih bagus hanya kena SP, aku kira malahan akan dipecat. Itu Tuan Arbi juga sepertinya ngejar-ngejar Dokter Naya. Aku sering lihat Tuan Arbi ke ruangan Dokter Naya. Cukup gosipnya. Kerja yang benar. Perintah seorang dokter senior. Dokter senior itu tentu sangat tahu siapa itu Freya. Dan dia tidak mau ada gosip yang kembali hadir di rumah sakit ini. Dia sendiri sudah pusing dengan kemauan Arbi yang menyuruh banyak orang yang ada di sana untuk memata-matai kelima perempuan itu. Kami ini kan pekerja medis, bukan mata-mata cinta mereka. Dasar anak muda.